Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 1819041. Jadi, materi yang akan saya bahas yaitu sejarah perpustakaan. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian perpustakaan, yang kedua tujuan perpustakaan, yang ketiga unsur perpustakaan, yang keempat jenis-jenis perpustakaan, yang kelima prinsip kepustakawanan, dan yang keenam yaitu sejarah perpustakaan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca atau pemustaka, bukan untuk dijual. Sedangkan pengertian perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya poin yang kedua yaitu tujuan perpustakaan. Yang pertama sebagai penyimpanan. Artinya menyimpan koleksi karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan. Yang kedua informasi. Artinya perpustakaan sebagai penyediaan berbagai informasi untuk masyarakat. Yang ketiga pendidikan dan penelitian. Artinya perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non-formal. Yang keempat, kultural. Artinya, perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktivitas. Poin yang ketiga yaitu unsur perpustakaan. Unsur perpustakaan di sini ada 4. Yang pertama yaitu pustakawan, yang kedua pengguna, yang ketiga bahan pustaka, dan yang keempat yaitu gedung atau ruangan perpustakaan. Yang keempat yaitu jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan di sini ada 10. Yang pertama yaitu perpustakaan internasional, yang kedua perpustakaan nasional, yang ketiga perpustakaan umum, yang keempat perpustakaan khusus, yang kelima perpustakaan swasta, yang keenam perpustakaan sekolah, yang ketujuh perpustakaan perguruan tinggi, yang kedelapan perpustakaan wilayah, yang kesembilan perpustakaan digital, dan yang kesepuluh yaitu perpustakaan hibrida. Selanjutnya poin yang kelima yaitu prinsip kepustakawanan. Yang pertama, perpustakaan diciptakan oleh masyarakat. Yang kedua, perpustakaan merupakan pusat kekuatan. Yang ketiga, perpustakaan terbuka untuk umum, jadi tidak ditentukan untuk rakyat tertentu saja. Yang keempat, perpustakaan harus berkembang. Dan yang kelima yaitu perpustakaan nasional harus berisi semua literasi dari semua negara. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu sejarah perpustakaan. Sejarah perpustakaan di dunia. Yang pertama, sebelum Masehi. Perpustakaan dirintis pada zaman kejayaan Arab atau 3750 sebelum Masehi, berupa pahatan di dinding bangunan, monumen, dan tempat-tempat peringatan untuk menunjuk keagungan raja-raja yang dibuat dengan skrip hieroglifik dalam bentuk gambar-gambar yang berfungsi sebagai koleksi kuno manusia berusaha mencatat kegiatannya dengan cara memahatkannya pada kayu, batu, dan lempengan. Kemudian pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, orang Mesir mendapatkan sebuah temuan sederhana, tapi memiliki pengaruh besar bagi peradaban manusia, yaitu penemuan bahan tulis berupa papyrus yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Rumput tersebut dihaluskan dengan cara ditumpuk lalu diratakan, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menulis dengan menggunakan pahatan dan tinta. Selanjutnya sesudah Masehi. Hingga sekitar tahun 7000-an Masehi, papirus masih digunakan sebagai bahan tulis, kemudian mulai digunakan bahan lain seperti kulit binatang.
Sekitar abad pertama Masehi, sejenis bahan yang mirip dengan kertas yang kita gunakan saat ini telah ditemukan di Cina. Namun, karena pengetatan yang dilakukan penguasa Cina terhadap semua benda yang keluar masuk dari Cina, maka penemuan kertas itu tidak dikenal di Eropa hingga tahun 1150-an. Sebelum itu, Eropa menggunakan kulit binatang sebagai bahan tulis. Misalnya mereka membuat alat tulis dari kulit kambing, domba, biri-biri, sapi, dan binatang lainnya. Abad Pertengahan, Kerajaan Romawi runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Konstantinopel, dan perpustakaan juga dipindah koleksinya yang berisi karya-karya bangsa Latin, religius, Kristen juga untuk kepentingan politik dan kebudayaan Eropa Barat dan Eropa Timur. Abad kelima, Raja Theodosius mendirikan Universitas Konstantinopel dan perpustakaan dengan koleksi meliputi berbagai bidang ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan murni, hukum, arsitektur, dan seni. Ke-17. Pada abad ini, perpustakaan sudah berkembang dengan pesat. Perpustakaan dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk melestarikan karya-karya orang pandai saja. Mulai bermunculan perpustakaan nasional di Eropa, sehingga ilmu pengetahuan menyebar dengan merata dan cepat. Perpustakaan nasional mempunyai tugas utama, yaitu mengumpulkan dan melestarikan hasil tertulis dari sebuah negara atau hasil cetakan demi kepentingan generasi mendatang. Pada abad ini, berdirilah perpustakaan Prusia di Berlin. Selanjutnya, perkembangan perpustakaan berdasarkan negara perkembangannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Sumeria, yang kedua Mesir, yang ketiga Bizantium, yang keempat Arab, yang kelima Yunani, yang keenam Renaissance, dan yang ketujuh yaitu Roma. Sejarah perpustakaan di Indonesia. Awal perpustakaan di Indonesia. Di Indonesia, ilmu pengetahuan sudah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Sejarah perpustakaan di Indonesia sendiri dimulai saat kejayaan umat Buddha yang memiliki alat komunikasi dengan bahan alat bambu, daun lontar, serta batu untuk menyampaikan informasi. Zaman kerajaan lokal. Pada zaman ini, tradisi yang tumbuh di kalangan pustakawan Indonesia mengatakan bahwa pada zaman kedaulatan Sriwijaya, Indonesia telah mengenal perpustakaan. Tradisi tersebut tumbuh karena zaman keemasan Sriwijaya. Di ibu kota kedaulatan terdapat sekitar 2000 biksu atau rahi Buddha yang mempelajari agama Buddha. Zaman Belanda. Pada zaman Belanda, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain menambah jumlah perpustakaan di desa dan sekolah kelas 2 di Jawa dan Madura, melengkapi koleksinya dengan terbitan-terbitan dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Zaman Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia, mereka mengeluarkan kebijakan berupa larangan penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis di sekolah-sekolah. Akibatnya, banyak buku terutama yang menggunakan bahasa Belanda dimusnahkan. Zaman Revolusi Fisik. Di zaman itu, pada tahun 1948, pemerintah mendirikan Perpustakaan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Banyaknya permasalahan yang harus dihadapi mengakibatkan lambatnya perkembangan perpustakaan di Indonesia. Yang terakhir, zaman Orde Baru. Pada tahun 1956, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29103, perpustakaan negara didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Pendirian perpustakaan tersebut dimaksudkan antara lain untuk membantu perkembangan perpustakaan dan menyelenggarakan kerjasama antar perpustakaan yang ada.
Jadi cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.